Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Moga-moga teman-teman semua dalam kondisi sehat, semangat, bahagia juga. Nah, insya Allah ini kali kelima kita akan mereview, kita akan membahas sebuah buku. Dan buku yang akan kita review hari ini buku yang sangat menarik, sangat bermanfaat insya Allah. Bukunya berjudul Membuat Anak Kecanduan Membaca, karya Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Beliau seorang penulis, seorang pengajar juga, dan seorang pembicara di seminar-seminar pendidikan. Levelnya sudah internasional, luar biasa ya penulis. Diterbitkan oleh penerbit Aqwam Jembatan Ilmu. Nah, isi bukunya secara umum mungkin teman-teman juga sudah bisa menebak. Jadi buku ini menghadirkan kepada kita, menyuguhkan kepada kita beragam metode, beragam cara bagaimana menanamkan rasa cinta membaca kepada anak. Jadi beragam metode untuk membuat anak kecanduan membaca. Di bab awal, penulis menyampaikan tentang apa sih sebenarnya benefit, keuntungan yang akan didapatkan oleh anak kita kalau mereka ini sudah gemar membaca. Nah, sebagian kita akan menjawab, ya anak kita atau anak saya bakalan tambah pinter kalau suka membaca. Itu jawaban yang tentunya benar sekali, betul sekali. Hanya saja keuntungan atau benefit yang akan didapatkan oleh anak kita ini banyak sekali kalau mereka sudah mulai senang membaca. Dan di bab awal ini penulis menyampaikan beberapa benefit atau keuntungan yang akan didapatkan oleh putra-putri kita kalau mereka gemar membaca. Salah satunya akan saya bagi sekarang. Anak kita bila mereka sudah mulai kecanduan membaca, mereka akan mulai memiliki visi di dalam kehidupannya. Mereka akan mulai memiliki impian yang tinggi di dalam kehidupannya. Loh kok bisa? Iya bisa. Dikarenakan ketika mereka mulai membaca, mulai gemar membaca, mereka akan mulai mengenali sosok-sosok besar, tokoh-tokoh besar di dalam sejarah. Terlebih kita sebagai kaum muslimin, ketika kita memberikan buku-buku tentang sejarah Islam, tentang sirah nabawiyah, sejarahnya para sahabat, maka anak kita akan mulai mengenal tokoh-tokoh besar di dalam sejarah Islam. Mereka akan mulai mengenali Rasulullah Muhammad SAW. Mereka akan mulai mengenali para sahabat Nabi, para sahabiah Nabi, para ulama, ya, para ilmuwan Islam. Dan ketika mereka mulai mengenali sosok-sosok itu, mereka akan mulai cinta dan mengidolakannya. Dan kalau sudah mengidolakan, mereka akan mengikuti jalan mereka dan bercita-cita untuk bisa sama dengan mereka, gitu ya. Jadi dengan membaca, mereka akan mulai mengidolakan sosok-sosok yang hebat. Dengan mengidolakan sosok-sosok yang hebat, mereka akan mulai memiliki impian yang tinggi. Jadi ini adalah salah satu benefit yang akan didapatkan oleh anak kita kalau mereka mulai rajin membaca, cinta membaca. Dan tentunya masih banyak keuntungan yang lain, tapi saya cukupkan satu keuntungan saja. Yang satu keuntungan ini sebenarnya sudah sangat-sangat luar biasa. Nah, di bab selanjutnya kita mulai masuk ke bab inti. Kita akan mulai masuk ke metode bagaimana menanamkan rasa cinta membaca kepada anak. Dan metode yang beliau suguhkan tentu banyak ya. Hanya saya kembali hanya akan membagi satu saja, dan metode ini merupakan langkah awal untuk menanamkan cinta membaca kepada anak. Jadi ini merupakan langkah awal yang bila kita bisa menerapkannya kepada anak, kita sudah mengawali sesuatu hal yang sangat besar. Langkah awalnya seperti apa, Pak? Langkah awalnya, kalau kita ingin menanamkan cinta membaca kepada anak, yang mesti diingat adalah atmosfer membaca. Sekali lagi, atmosfer membaca itu jauh lebih penting dibandingkan beragam nasihat, bahkan beragam paksaan kita kepada anak untuk membaca. Jadi atmosfer membaca ini sangat penting. Apa yang dimaksud dengan atmosfer membaca? Sekolah
sekolah yang memiliki atmosfer membaca yang bagus, ketika kita memasuki sekolah itu, kita bisa dengan mudah mendapati ada guru misalkan yang sedang membaca. Ada warga sekolah yang sering sekali terlihat membawa buku. Jadi kemanapun pandangan kita melihat di sekolah itu, kita dengan mudah melihat orang sedang membaca. Nah, itu yang dimaksud dengan atmosfer membaca. Hingga ketika misalkan ada siswa baru masuk ke sekolah itu, maka mereka suka tidak suka, sadar tidak sadar, mereka akan terbawa untuk suka membaca karena atmosfer membaca di sekolah itu sudah bagus. Begitu juga di rumah. Rumah yang memiliki atmosfer membaca, maka kita akan bisa dengan mudah melihat sang ayah sedang membaca, sang ibu sedang memegang buku, lalu buku-buku dalam tanda kutip berserakan di mana-mana, gitu ya. Sehingga kemanapun kita memandang, itu kita akan memandang orang sedang membaca, kita akan memandang buku, gitu ya. Sehingga anak yang hidup di rumah itu, baik sadar maupun tidak sadar, suka maupun tidak suka, bakalan suka membaca. Karena yang dilihat, yang dirasakan, yang dia dapatkan adalah buku dan orang yang sedang membaca. Dan penulis menyampaikan, ini sebuah penelitian mungkin ya, bahwa mengapa anak-anak di Eropa itu rata-rata mereka itu bisa menghabiskan 20 buku dalam 1 tahun. Mengapa anak-anak di Jepang itu dalam 1 tahun rata-rata mereka bisa menghabiskan 16 buku. Itu anak-anak sekolah dasar di Eropa dan Jepang. Ternyata penulis menyampaikan bahwa itu bukan karena anak-anak di Eropa maupun di Jepang itu dicekoki terus dengan nasihat harus membaca, bukan. Tapi dikarenakan atmosfer membaca di Eropa dan di Jepang itu memang sudah sangat bagus, gitu ya. Jadi kita masuk ke misalkan mall, kita melihat orang-orang sedang membaca ketika menunggu di antrian misalkan. Ketika kita masuk ke transportasi umum, ya, ke dalam bis atau ke kereta api bawah tanah misalkan di Jepang, itu kita bisa dengan mudah melihat orang sedang membaca. Jadi si anak-anak itu dikarenakan mereka hidup di negara yang memang atmosfer membacanya sudah bagus, maka mereka akan berpikir bahwa normalnya orang memang membaca. Kalau orang normal memang membaca gitu. Jadi mereka sudah menganggap membaca itu sebagai kebutuhan seperti layaknya makan dan minum. Maka hadirkan atmosfer membaca yang bagus di lingkungan kita, lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah kita, maka itu akan menjadi langkah besar kita untuk menanamkan cinta membaca kepada anak-anak kita, gitu. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Nah, poin ketiga, walaupun masih banyak metode yang lain, tapi tentu teman-teman bisa langsung baca sendiri untuk detailnya di dalam buku ini. Nah, poin ketiga yang ingin saya sampaikan, di bab-bab terakhir, penulis itu menyampaikan tentang pentingnya kita memiliki kebiasaan menyampaikan kisah atau bercerita sebagai pengantar tidur anak-anak kita. Dan ini sebuah kebiasaan yang jarang sekali mungkin di Indonesia dilakukan, yaitu membacakan buku atau membacakan kisah atau menyampaikan kisah kepada anak sebagai pengantar tidur. Nah, mengapa ini penting dan apa sih hubungannya dengan cinta membaca? Penulis menyampaikan bahwa ini salah satu cara untuk mendukung rasa cinta anak kepada membaca, gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat menyampaikan kisah, baik itu secara langsung maupun dengan cara membacakan kisah kepada anak. Tapi salah satu manfaat besarnya ini akan mendukung rasa cinta anak terhadap membaca untuk bisa tumbuh subur. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan teman-teman semua. Ini kalau misalkan disampaikan semuanya akan sangat panjang, jadi silahkan saja beli bukunya. Jadi sekali lagi bukunya itu membuat anak kecanduan membaca, dan penerbit itu menjualnya satu set. Jadi dalam satu set itu ada 6 buku dengan tema parenting yang berbeda-beda. Lalu judul setnya apa? Ini, Serial Membina Keluarga Islami. Jadi isinya itu 6 buku dan ini justru buku ke-6-nya. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa dibagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan. Moga-moga anak-anak kita gemar untuk membaca, insya Allah.
Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.